Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Puspitasari, NEM 180205011. Saya dari Prodi D3 RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia. Tujuan reproduksi yaitu untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi secara internal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis, sedangkan ovum dibentuk oleh oogenesis. Sedangkan spermatogenesis dan oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin atau gamet yang disebut dengan gametogenesis. Organ pada reproduksi pria meliputi testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Sedangkan organ reproduksi wanita, ovarium, oviduk, dan vagina. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi. Yang pertama, produksi sel kelamin. Yang kedua, pelepasan sel-sel ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong atau ovarium atau skrotum atau disebut dengan kantong buah zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin testosteron. Yang kedua, vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. Yang ketiga, kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Yang terakhir, penis terdiri dari kepala atau gland dan batang. Pada ujung gland ada pembukaan uretra. Di sini saya akan menunjukkan beberapa bagian pada reproduksi pada pria. Yang pertama, di sini kantung kemih, ureter, rektum, kelenjar prostat, anus, vas deferens, di epididymis, testis, skrotum, penis, dan uretra. Sistem reproduksi pada wanita. Organ ini terdiri atas 1. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium terletak di rongga parut, tepatnya di daerah pinggang kanan dan kiri. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel, di mana setiap folikel mengandung 1 sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit. 2. Oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim
dengan gerakan peristaltik. Pembuahan setelur oleh sperma terjadi pada ovidu. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuai bergerak ke rahim atau uterus. Ketiga, vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan, vagina tersebut dapat berkembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu disebut dengan kelenjar Bartolini. Sini saya akan menjelaskan mengenai organ sistem reproduksi wanita. Yang di sini badan uterus, endometrium, ovarium, serviks, vagina, otot dinding uterus, ligamen ovarium, dan ovidu. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium atau tubuli seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis atau pituituria bagian depan. Tubuli seminiferus terdiri atas sel Sertoli dan sel germinalis atau spermatogonia. Spermatogonia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididymis. Proses spermatogenesis. Proses ini terjadi oleh dua proses. Yang pertama, proses spermatositogenesis adalah proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Spermatogenesis merupakan tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer atau meiosis 1. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Kedua, spermiogenesis merupakan peristiwa perubahan spermatoid menjadi sperma yang dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Spermiogenesis terjadi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pembentukan badan Golgi, akson, dan kondensasi DNA. Kedua, pembentukan akrosom. Ketiga, pembentukan bagian ekor, dan maturasi reduksi. Fase tahap spermatogenesis. Yang pertama, spermatositogenesis merupakan fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan sel sederhana. 2. Spermiogenesis, proses terjadinya peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sederhana. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa. 1. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. 2. LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. 3. FSH untuk merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan APP atau androgen binding protein yang akan memicu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. 4.
hormon pertumbuhan, secara khusus untuk meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis.